baik sekali kami ucapkan selamat siang dan selamat datang di Gerai Lengkong bersama dengan Bapak Menteri UMKM Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan syukur alhamdulillah karena atas rahmat dan karunia-Nya hari ini kita bisa berkumpul dalam acara penguatan rantai pasok mikro, usaha mikro yang sangat luar biasa ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan tentunya, UMKM bukan hanya tulang punggung ekonomi nasional, tapi juga wajah dari ketangguhan masyarakat kita pastinya. Apalagi sejak pandemi COVID 2020 lalu, UMKM telah menunjukkan bahwa mereka bisa bertahan, mereka bisa bangkit dan terus tumbuh dengan segala keterbatasan yang ada tentunya. Namun UMKM tidak bisa berjalan sendiri Bapak Ibu. Mereka perlu dukungan. Mereka juga perlu dukungan nyata, bukan hanya sebatas pendampingan dan sebagainya. Maka dari itu izinkan saya menyampaikan satu pesan penting. Mari semua kita bangga bela beli produk UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, Pak Menteri ingin kami laporkan dalam kesempatan ini, Tangerang Selatan adalah kota yang dibentuk baru 16 tahun yang lalu Pak, dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2008. Karena perbatasannya dengan DKI Jakarta, Depok, Bogor, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, maka Tangerang Selatan dalam desain rencana pembangunan jangka panjangnya bukan merupakan kota industri dan juga bukan merupakan kota tujuan pariwisata. Tetapi Tangerang Selatan secara alamiah dan by design dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2008 tadi menjadi kota perdagangan, kota jasa, kota pendidikan, dan kota hunian. Salah satu aspek yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi Tangerang Selatan saat ini mencapai angka 5,4% Pak Menteri, setelah COVID 2021 minus 1%. Yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi Tangerang Selatan adalah bertumbuh dan berkembangnya para pelaku ekonomi kreatif di Tangerang Selatan, khususnya para pelaku UMKM yang jumlahnya hampir 100.000 UMKM, pelaku UMKM di Tangerang Selatan dengan lebih dari 200.000 jenis produk yang ada di Tangerang Selatan. Karena sebagai daerah baru dan mereka kemudian juga masih berkembang, maka dalam kaitan dengan menyambungkan dengan pembeli di wilayah Tangerang Selatan dan sekitarnya, maka kemudian hadirlah Gerai Lengkong ini sebagai bridging, sebagai penjembatan menghubungkan antara produsen, para pelaku UMKM di Tangerang Selatan dengan para pembeli yang ada di lingkungan Tangerang Selatan ini sendiri. Oleh karena itu dalam kesempatan yang sangat baik ini dalam kaitan dengan kunjungan Bapak Menteri UMKM ke Kota Tangerang Selatan, kami tentunya ingin mendapatkan arahan dan juga mendapatkan pencerahan yang terbaik karena kami menyadari Tangerang Selatan adalah sebuah kota yang sangat membutuhkan kehadiran para pelaku UMKM. Dalam motonya, kalau Jogja punya gudeg, kalau Palembang punya empek-empek, kalau Semarang punya bandeng presto, Tangerang Selatan sedang berkembang ke arah sana Pak Menteri. Oleh karena itu kehadiran Gerai Lengkong sebagai mitra strategis bagi pemerintah kota dan juga bagi para pelaku UMKM ini memberikan dampak yang sangat luas. Saya kira sekali lagi selamat datang pada Bapak Menteri dan seluruh jajaran. Hadir juga di sini dari BPJS Tenaga Kerja, hadir juga dari teman-teman dari OPD di Provinsi Banten, hadir juga teman-teman dari OPD Kota Tangerang Selatan dan para pelaku UMKM yang sejak pagi hari mungkin sudah menantikan kehadiran Bapak Menteri pada kesempatan siang hari. Demikian saya haturkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentu kami ingin menyampaikan selamat kepada Gerai Lengkong yang telah menjadi konsolidator, yang menjadi agregator daripada
UMKM yang ada di Tangerang Selatan dan Banten secara umum. Yang kedua, Pak Menteri, kami laporkan kegiatan ini dilakukan lebih kurang 1 minggu terakhir yang melibatkan setidaknya 1.100 pengusaha mikro ya dari seluruh Indonesia, dan alhamdulillah hari ini hadir 300 sampai 500 usaha mikro yang hadir secara fisik. Dan dalam rangkaian kegiatan ini ada fasilitasi perizinan, nomor induk berusaha, sertifikasi halal, PIRT dan seterusnya. Juga ada fasilitasi pembiayaan melalui skema kredit usaha rakyat, dan juga ada pendidikan pelatihan untuk kaitannya dengan digitalisasi, dan tentunya puncaknya kita ingin mendorong adanya kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan juga usaha besar, Pak Menteri. Dan alhamdulillah nanti pada kesempatan ini juga akan hadir beberapa retail modern, hotel, dan seterusnya yang akan bermitra membangun kontrak kerjasama dengan UMKM-UMKM yang sudah dipersiapkan. Demikian Pak Menteri yang bisa kami laporkan, dan sekali lagi Pak Menteri, insya Allah inisiasi Pak Menteri untuk mendorong terus adanya klaster-klaster UMKM akan terus kita perkuat. Kita sudah punya klaster pangan, alhamdulillah hari ini kita punya klaster oleh-oleh. Insya Allah klaster-klaster yang lain akan terus kita perkuat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, hadirat yang berbahagia. Orang yang bergerak di bidang kuliner, di bidang UMKM, itu orang-orang yang mandiri, bisa menciptakan. Maka kita bisa sukses seperti ini karena UMKM. Kalau kita hanya penikmat, UMKM itu pencipta produk-produk itu luar biasa. Makanya makan bergizi. Nah ini kalau UMKM bareng Pak Menteri dengan Prof Dadan, tadi saya tanya Prof Dadan kemana begitu. Wah itu cocok itu Pak. Serahkan saja itu, nggak usah bangun-bangun, bilang Prof Dadan itu. Bangun gedungnya repot, berapa biayanya, belum melakukan apa produk-produknya. Diserahkan saja kepada UMKM setempat, insya Allah itu akan lebih cepat. Tempat sudah ada, nggak perlu sewa lagi, nggak perlu beli lagi. Maka tinggal didorong aja, disuntik. Beli saja setiap piring berapa harganya. Insya Allah itu akan bergerak. Maka oleh sebab itu UMKM itu diantaranya kalau di bidang kuliner adalah akan meningkatkan gizi masyarakat. Nah, ini yang saya lihat bahwa gizi masyarakat ini merupakan perhatian dari Bapak Presiden kita. Produk yang sangat sekarang ini Pak Prabowo tekankan itu ada 3. Di antaranya adalah makan bergizi gratis, yang kedua sekolah rakyat, yang ketiga adalah koperasi. Di mana letak itu? Semua sebetulnya dari 3 komponen itu UMKM yang sangat menentukan. Ini menterinya ini. Wah, luar biasa. Terus apalagi kalau dikaitkan UMKM dengan makan bergizi tadi adalah tadi beban masyarakat terkurangi. Yang tadinya harus memberikan makanan buat anak-anak, akhirnya diberikan yang namanya anak-anak itu dikasih gratis makanannya. Nah ini tinggal bagaimana UMKM terus berkembang. Memang persoalannya yang sangat krusial adalah dana biasanya. Tapi Bu, kalau dikelola oleh perempuan, Pak Menteri, itu insya Allah sukses itu. Saya mengapresiasi. Kita juga orang politik Pak. Kalau tim sukses kita perempuan, aman itu suara kita. Kalau laki-laki di banyak akalnya ini. Apalagi yang dikaitkan UMKM dengan makan bergizi adalah diantaranya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola makan yang sehat. Itu diantaranya. Kenapa? Itu makanan yang diberikan itu sudah dihitung gizinya. Maka Ibu Lisa bilang sama Pak Menteri, sambungan dengan Prof Dadan, distribusi aja ke harapan yang ada di Tangerang Selatan. Jadi Tangerang Selatan nggak perlu lagi bikin dapur umum. Terus apalagi yang manfaatnya adalah kalau sudah itu dilakukan, maka permintaan harapan dari produk UMKM itu sangat besar sekali, apalagi dikaitkan dengan kuliner tadi.
Terus manfaat berikutnya apa? Kalau dikasih kesempatan membuat dapur umum itu, otomatis akan menciptakan lapangan pekerjaan. Pasti Bu Lista perlu tenaga baru. Nah, ini juga membantu. Maka UMKM itu di zaman resesi, zaman krismon, itu UMKM tetap tumbuh. Itu hebatnya UMKM dan mandiri. Dan rata-rata UMKM yang grow up sekarang, UMKM yang nggak ngemplang, Pak Menteri, nggak ngambil kredit triliunan terus kabur, nggak. Nah, UMKM ini buat makan dan hidupnya luar biasa. Mereka saya rasa akan terus tumbuh, grow. Maka kalau UMKM ini grow, maka dia akan meningkat. Maka dengan sendirinya produk-produk lokal, termasuk hasil-hasil pertanian lokal, itu akan diambil oleh UMKM itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, inilah sebetulnya yang diharapkan kami sebagai pemerintah ini kepada UMKM. Kami ucapkan terima kasih Bu Lista dan teman-teman UMKM. Terima kasih sebesar-besarnya. Karena dengan adanya tumbuh UMKM, tumbuh produk-produk yang ada, maka pemerintah termasuk Kota Tangerang Selatan lebih efisien, lebih murah, dan lebih manfaat. Dan juga yang akan ditekankan adalah berbasis komoditas tadi. Nah, itulah diantaranya Pak Menteri, dan yang pasti adalah penguatan ketahanan pangan. Jadi sebetulnya UMKM di bidang kuliner ada hubungannya tadi dengan Badan Pangan Nasional. Terima kasih atas kedatangannya Pak Menteri di Banten, dan mudah-mudahan Tangerang Selatan bisa menjadi pilot project dalam kembang tumbuh kembangnya UMKM di Banten. Insya Allah pemerintah Provinsi Banten akan terus mensupport, termasuk masalah-masalah perizinan, dan ada persoalan-persoalan apapun sampaikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali kami persilakan kepada tim dokumentasi, foto dan video silakan dapat mengabadikan untuk penyerahan legalitas kepada tentunya UMKM yang tentunya sudah growth ya. Dalam hal ini tentunya sudah kami panggilkan satu persatu. Dan yang kedua halal ya, bersama dengan Kalis Arisianti dengan brand dodol Kalis. Yang ketiga halal, ini bersama dengan Bu Lince dengan brand Bakery Lince. Dan selanjutnya tentunya akan diberikan oleh BPJS Tenaga Kerja Muntamah ya, bersama dengan brand cemilan Gelaras Rosun. Dan selanjutnya dari Kris, yakni bernama Rifka Maisaroh dengan produk Megumi Craft. Ya, silakan dapat diberikan kembali ya. SNI Alea PT Sensory Global Slime Bintaro Toys. Dan juga tentunya kur pertama bersama dengan Ibu Haja Lina Els Rahmania dengan plafon kur 300 juta rupiah. Dan yang kedua kepada Sodikin, Bapak Sodikin dengan brand Taylor ya, dengan plafon kur sebesar 100 juta rupiah. Dan yang terakhir atas nama Mia Sumiati dengan nama usaha fotokopi Nindi dengan plafon kur senilai 50 juta rupiah. Baik Bapak dan Ibu, seluruh tamu dan berbahagia, boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah terlebih dahulu. Terima kasih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat sekali kurang lebih sekitar 8 bulan 9 bulan yang lalu, pada saat Pak Prabowo masih menjadi calon presiden, dan saya bersama-sama dengan Bang Dimyati dan juga Pak Wali Kota, ya mohon maaf kalau Pak Wali Kota mungkin karena aparatur, jadi termasuk salah satu orang yang ikut mensupport Pak Prabowo dengan salah satu program yang kita janjikan adalah makan bergizi gratis. Kita ingat sekali 8-9 bulan yang lalu pada saat kita bicara program makan bergizi gratis, hampir kami ini ditertawakan. Saya harus bicara apa adanya. Tetapi luar biasa konsistensi dan keyakinan Pak Presiden bahwa beliau meyakini bahwa program makan bergizi gratis ini adalah program yang ingin diberikan kepada anak-anak kita di seluruh Indonesia
agar mereka bisa ikut menikmati asupan gizi, di mana ada prinsip kesamarataan antara yang kaya, menengah maupun yang miskin. Seluruh anak-anak kita di Indonesia hari ini bisa merasakan enaknya makan daging, bisa nyamannya makan ikan, yang mungkin sebagian besar dulu untuk makan daging aja mungkin 1 tahun sekali, bahkan itu pun kalau Idul Adha. Tetapi melalui program makan bergizi gratis ini, anak-anak kita, cucu-cucu kita, adik-adik kita bisa merasakan pemerataan makan bergizi itu. Kita ditertawakan Pak waktu itu. Banyak orang yang menyaksikan program makan bergizi gratis ini. Tetapi ada yang lupa bahwa program makan bergizi gratis ini bukan hanya sekedar untuk memberikan asupan gizi kepada anak-anak kita. Tapi program makan bergizi gratis adalah game changer. Program makan bergizi gratis adalah membangun ekosistem ekonomi kerakyatan baru, di mana banyak sekali pihak-pihak yang terlibat dalam program makan bergizi gratis ini. Dan terbukti tadi pagi baru 1 titik saja ada kurang lebih sekitar 50 supplier yang terlibat dalam program makan bergizi gratis di dalam 1 titik dapur penyedia. Ini memberikan ruang ekonomi yang baru kepada seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Yang paling diuntungkan kembali lagi adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang ada masalah PIRT, datangnya ke Menteri UMKM. Yang ada masalah BP POM, datangnya ke Menteri UMKM. Yang ada masalah haki, datangnya ke Menteri UMKM. Urusan KUR, ya karena memang tupoksinya Kementerian UMKM. Akhirnya, nah ini makanya tadi, alhamdulillah, karena perintah dari Pak Prabowo, kita harus serius dalam konteks ekonomi kerakyatan. Saya menugaskan ke Deputi Usaha Mikro untuk kita buat proses festival ataupun layanan 1 atap, koordinasi lintas institusi, dan alhamdulillah baru kita jalankan 3 bulan, signifikansi pengeluaran sertifikasi perizinan naik kurang lebih hampir 100%. Jadi yang pertama tadi dalam konteks MBG makan bergizi gratis, siapa yang paling diuntungkan? Ayo Bu, siapa? UMKM. Dalam urusan perizinan, siapa yang paling diuntungkan? UMKM. Dalam konteks urusan apapun yang dilakukan oleh pemerintah pusat, ujung-ujungnya memang UMKM. Makanya ada yang bilang UMKM itu usaha maman ke maman. Saya mau bilang bahwa kesuksesan kita tidak bisa hanya dilihat dari satu kesuksesan kementerian ataupun pusat, tapi ini adalah kerja bersama yang dimana ada arahan dari Pak Presiden wajib melakukan kolaborasi secara horizontal maupun vertikal. Apa itu kolaborasi vertikal maupun horizontal? Horizontal sesama lintas kementerian, vertikal adalah dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kota dan kabupaten. Oleh karena itu, saya pada kesempatan hari ini di dalam forum ataupun pertemuan di Gerai Lengkong ini, insya Allah kalau sudah ada Pak Wakil Gubernur, sudah ada Wali Kota, dan plus pemerintah pusat hadir di sini, nanti aspirasi dari Gerai Lengkong katanya apa Bu? Siap areanya untuk disiapkan buat MBG, dapur umum, nanti kita sampaikan aspirasinya kepada Prof. Dadan. Insya Allah selama itu memang bisa mempercepat realisasi program makan bergizi gratis, kita akan aspirasikan itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Di Tangerang Selatan ini target makan dapur umum yang akan disiapkan itu 169 dapur yang akan disiapkan. Per hari ini baru 14. Bayangkan baru 14 dapur saja, implikasi ekonominya saja udah luar biasa. Bagaimana kalau 169 yang terrealisasi semua? Kami meyakini kalau sekarang supplier ngejar dapur-dapur, nanti kalau udah 169 kebalikan itu. Pihak dapur-dapurnya ngejar supplier, karena pasti supply barang sangat dibutuhkan. Nah inilah yang memang menjadi harapan kita. Jadi tinggal nanti, kalau sekarang nih ada supplier ayam, mereka masih banyak ayam-ayamnya,
Tapi ke depan pada saat 169 titik di Tangsel plus yang di Banten lagi, seluruh wilayah Banten, saya nggak tahu tuh gimana tuh caranya tuh pertarungan, ataupun mungkin supplier kewalahan tuh untuk memenuhi kebutuhan dapur umum kita dalam konteks makan bergizi gratis. Nah, inilah program yang sangat luar biasa yang telah diinisiasi murni ide besar dari Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia. Jadi yang dulunya katanya agak sedikit disangsikan, sekarang terbukti bahwa program makan bergizi gratis memiliki efek ekonomi yang sangat luar biasa. Jadi saya minta kepada ibu-ibu pengusaha UMKM wajib mendukung program makan bergizi gratis. Setuju ya? Setuju. Plus yang kedua, Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih adalah program agregasi yang disiapkan oleh pemerintah pusat, bukan saingannya Gerai Lengkong, Bu. Insya Allah Gerai Lengkong sudah punya marketnya tersendiri. Koperasi Merah Putih nanti juga akan bergerak di sektornya sendiri. Jadi kita akan jaga itu biar jangan sampai saling kanibalisme. Jadi koperasi sebagai agregator, Gerai Lengkong juga sebagai agregator, tapi khusus untuk di klaster oleh-oleh. Jadi insya Allah tidak akan ada tumpang tindih persaingan nanti di situ. Artinya apa? Semua kata besar yang disiapkan oleh Pak Presiden adalah ekonomi kerakyatan. Inilah narasi besar yang memang menjadi harapan besar dari Pak Presiden, dan kami sebagai pembantu-pembantu beliau ini mendorong wajib menjalankan visi besar Pak Presiden, dan tentunya ini semua pada akhirnya yang paling diuntungkan adalah masyarakat Indonesia, khususnya untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, dan lebih khusus lagi untuk di wilayah Tangerang Selatan ini. Akhir kata, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan tambahan saya di sini juga saya berharap sudah mulai familiar dengan ekosistem digital. Saya selalu sampaikan mengenai ekosistem digital. Marketplace, ekosistem digital sudah tidak bisa lagi kita hindari. Ini adalah sebuah keniscayaan yang memang suka ataupun tidak suka, senang ataupun tidak senang, ibu-ibu pengusaha-pengusaha UMKM sudah harus beradaptasi dengan ekosistem digital ini tanpa harus meninggalkan metode jualan konvensional. Tetap yang jualan konvensional di pasar tradisional, di pasar-pasar konvensional tetap kita lakukan. Tetapi dalam rangka untuk meningkatkan penjualan, sudah saatnya mulai beradaptasi dengan ekosistem digital. Karena tantangan zaman ini, pasar itu sekarang nambah 3, Bu. Ada pasar tradisional yang di kampung-kampung zaman orang tua kita zaman dulu, itu masih hidup. Ada pasar modern yang salah satunya adalah Gerai Lengkong. Yang ketiga adalah pasar digital. Udah nggak bisa lagi kita hindari. Pasca COVID, pergerakan pasar digital semakin tinggi. Jadi mau nggak mau, ini juga kita sampaikan kepada pengusaha, pedagang-pedagang di Tanah Abang, pedagang-pedagang semuanya, sudah harus mulai agak sedikit ramah dan beradaptasi dengan perkembangan ekosistem digital, supaya marketnya semakin luas dan terbuka. Jadi saya pikir ini juga akan menjadi bagian dorongan kita, dan mudah-mudahan Gerai Lengkong tadi saya dengar sudah menggunakan juga memasarkan lewat pasar digital, betul Bang ya? Betul. Cocok ya? Cocok sekali. Nah, udah mulai jualan ke pasar digital. Nah, saya juga berharap nanti disambungkan dengan perusahaan-perusahaan retail besar. Tadi Alfamart belum ada ya? Indomart udah ya? Jadi saya juga berharap nanti yang Alfamart dibukakan juga aja, dilakukan itu, karena kita juga sudah bicara dengan Alfamart, Indomart, itu juga kita dorong. Lalu yang di marketplace digital juga kita dorong, cuman tinggal nanti dinegosiasikan angka marketing fee-nya aja, mungkin itu bisa negotiable. Dan ini artinya apa? Ini kita dorong semuanya supaya dalam rangka membuka rantai pasok dan market pasarnya ibu-ibu dan bapak-bapak semua pengusaha-pengusaha UMKM di seluruh Indonesia, khususnya di Tangerang Selatan. Saya pikir itu cukup.
ini dari saya, mohon maaf. Bunda Lisa mempersilakan dapat masuk ke gerai dan juga memperkenalkan dan juga mempromosikan gerai Lengkong bersama dengan Bapak Menteri tentunya UMKM Republik Indonesia. Dipersilakan dapat masuk ke gerai Lengkong.